Gimana rasanya berkarya tanpa rencana? Gue rasa udah brilian banget tuh. Blas lupa, gue cuma tinggal inget kodok. Gimana menyeimbangkan order and chaos yang datang dan pergi dalam keseharian kita? Apa yang bisa mengalahkan keikhlasan ketika kita lepas tai kita ya kan? Betul. Lu gak pengen dia balik? It's a very exciting talk with Dee Lestari. Penulis yang kalian pasti udah tahu karya-karyanya. Favorit gue salah satunya lagu Kali Keduanya Raisa. It's gonna be an amazing one. That is the most beautiful shit I ever had. Setelah 21 hari. Enjoy this, underdogs. Let me know what you think. Welcome, Mbak Dee. Terima kasih. Very excited to have you back again. Yes, I'm very excited to be back. Mengikuti obrolan kita hari ini, karena Mbak Dee juga baru rilis buku Tanpa Rencana. Podcast ini juga tanpa rencana. Pas ya. Pas banget gitu. Tapi kita masih punya spirit yang sama. Kalau aku nyebutnya underdog. Kita nyebutnya underdog mentality, di mana kita mencari kisah-kisah, cerita-cerita, orang-orang, sosok yang mungkin punya keunikan. Jadi hari ini unik banget. Tanpa rencana. Dari sekian banyak buku yang udah Mbak ditulis gitu. What is the scariest part of not having a plan? Wow, that's a complex question. Karena jawabannya juga mungkin tidak hanya satu ya. Nggak apa-apa. Pertama, aku tidak tahu hasilnya seperti apa. Kedua, dalam cerita itu sebetulnya yang paling menegangkan adalah will you be able to complete the circle gitu. Circle-nya artinya dalam sebuah struktur penceritaan ya. Meski itu sesingkat apapun, kita nggak usah bicara struktur novel dulu yang memang dikhususkan untuk penulisan panjang yang mungkin ratusan halaman gitu ya. Tapi kalau aku mau bikin cerita 1000 kata aja, yang barangkali hanya 3 lembar doang gitu. Tetap aku harus membuat sebuah lingkaran yang sempurna. Artinya ada poin yang bisa diambil oleh pembaca, ada poin yang aku ingin sampaikan, kemudian antara awal dan akhir itu punya kesinambungan gitu ya. Kemudian ada journey, ada perjalanan di dalam cerita itu. Artinya dia tidak flat, atau jangan sampai pembaca kamu ketika selesai baca, why bother gitu. Kenapa gue harus membuang waktu untuk membaca kisah tadi gitu ya. Jadi harus dia ada sesuatu gitu. Nah, untuk membuat itu semua, kalau kita tidak pakai perencanaan, memang agak ngeri-ngeri sedap. Walaupun untuk penulisan pendek, gue percaya kita tuh sebagai makhluk pencerita. Gue percaya bahwa setiap manusia adalah spesies pencerita. Kita adalah storyteller. Kita tuh sudah dianugerahi semacam navigasi internal gitu loh. Untuk kita merampungkan sebuah cerita, baik itu tulisan maupun lisan ya. Gitu. Sehingga pendengar kita, oh iya tahu ada sebuah kesimpulan gitu loh dari obrolan lu barusan misalnya gitu ya. Atau ada kesimpulan dari sebuah tulisan yang kita baca. Nah, dengan tidak memiliki itu dan sepenuhnya berserah kepada navigasi internal, kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Contoh nih, ada satu cerita di sini judulnya Musafir ya. Musafir itu gue tulis lagi di kereta api, perjalanan Bandung menuju Jogja. Yang gue udah niat bahwa dalam perjalanan kereta ini aku akan menulis sesuatu, tapi tidak tahu apa dan tidak tahu kapan gitu. Sampai di 3 jam menuju tujuan, 3 jam lagi menuju Jogja. Di pinggir jalan gue lihat ada sebuah bukit gersang dan ada pohon Kamboja yang gede banget. Lagi mekar-mekarnya, jadi itu pohon tuh isinya udah bunga semua, daunnya udah hampir gak kelihatan. Dan warnanya pink. Begitu kontras dengan si bukit gersang itu. Dan di bawahnya ada nisan-nisan. Jadi itu kayak pemakaman sebetulnya gitu. Dan somehow satu snapshot itu memberikan setruman gitu loh buat gue menulis. Cuma kan gue gak tahu ya, nulisnya
apa yang bisa gue hubungkan dengan si pohon itu. Akhirnya udah gue tulis aja dulu tentang pohon itu, tentang kesan gue terhadap pohon itu, bahwa bagaimana pohon itu memberikan sensasi tidak terduga. Ketika lo lihat warna pink, asosiasi lo harusnya kan Valentine, romantis, tapi di bawahnya makam gitu. Jadi ada semacam dua tubrukan konsep gitu ya. Nah, itu gimana untuk membawanya ke dalam sebuah alur, ke dalam kehidupan seorang karakter gitu. Dan akhirnya gue menemukan bahwa akhirnya si tubrukan itulah yang kita temui dalam kehidupan gitu loh. Kadang-kadang you never know what you get gitu. Dan si musafir ini ceritanya sedang berjalan dari satu destinasi ke destinasi lain, dan dia baru saja mengalami putus cinta. Dan untuk itu dia ingin terus bergerak. Karena dia sempat mengira bahwa dirinya adalah akar bagi seseorang. Tapi ternyata ketika cinta itu bubar jalan, oh salah ya, saya bukan akar kamu, saya pikir selama ini akar kamu gitu. Ya udah, gue akan menjalani hidup yang lain, gue kayak balon gas gitu, gue akan terbang gitu. Dan dia berpindah-pindah dari satu stasiun ke stasiun lain tanpa tahu tujuan akhirnya kemana gitu. Dia hanya mengikuti ya tanpa rencana gitu kan ya. Seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang ada cercah ide yang ini udah nyetrum gue nih, tapi gue nggak tahu gimana cara menguraikannya. And that could be a scary thing gitu, karena apakah gue berhasil gitu ya deliver si cerita tersebut. Tapi inilah pelajaran utama gue di dalam buku Tanpa Rencana, Rup gitu. Gue percaya bahwa ketika sebuah ide menghampirimu gitu, dia tuh udah datang dengan misi. Dan kalau lu mau memberikan sedikit komitmen, dedikasi gitu ya, bisa ketemu nih di titik tengah. Misi itu sama-sama berhasil gitu loh. Nah, you just have to willing to do the journey gitu. Dan the journey can be scary karena lu nggak tahu akan berakhir di mana. Will you pull it off atau enggak gitu ya. Tapi udah jalani saja gitu. Dan dari sinilah gue merasa gue jadi semakin percaya sama apa yang pernah kita bahas waktu itu tentang ide, ya kan? Iya betul. Gue jadi lebih percaya terhadap interaksi gue dengan ide. Gue lebih percaya terhadap misi yang kemudian dititipkan ke gue gitu. Dan di sini dengan ketiadaan rencana dalam proses kreatif karya-karya ini, gue jadi lebih merasa apa ya? Ego gue sebagai penulis tuh diuji dan dihumblekan gitu loh. Karena actually I'm doing the work here gitu. Lo dengerin aja, lo dengerin gua ngomong apa gitu. Si ide ini berbicara itu ke kita gitu. Dan gua menjadi pendengar yang lebih mengabdi, lebih pasrah gitu. And I enjoy it gitu. Karena dengan demikian, walaupun banyak cerita-cerita personal gue yang muncul, tapi gue lebih berserah kepada si navigasi internal tadi gitu. I see. Mungkin sedikit konteks soal ide ini, teman-teman, kita pernah bahas kalau ide itu kayak ada di sekeliling kita, berterbangan dan dia mencari inangnya. Iya, dia mencari induk dan partner untuk diajak kerjasama gitu kan. Yang perlu kita berikan adalah komitmen kita, waktu kita gitu. Dan kita justru harus menjadi sesuatu yang bukan sifatnya ide gitu loh. Ide yang abstrak, gak kenal waktu, datang pagi siang malam terserah dia. Ya kan gue gak tahu, tiba-tiba 3 jam sebelum nyampe Jogja, ada gitu. Nah tapi kalau kita tidak siap, kita tidak peka, kita tidak memberikan komitmen, atau kita berlaku seperti si ide yang gue lagi gak mood, ntar aja ya gitu. Ya udah, hilang lah dia gitu. Jadi 3 jam sebelum nyampe tujuan. Iya. Dan akhirnya itu selesai sekali duduk. Sekali duduk. Oke. Tadinya baru menebak kalau itu kan, kalau nggak salah di introduction ditulis karya yang ditulis dalam one go dan gak ada revisi lagi. Iya, walaupun tidak semuanya sekali duduk ya. Ada cerita-cerita yang panjang, dia tuh sekitar 4.000 kata, 5.000 kata gitu. Itu memang butuh beberapa kali sesi baru selesai. Tapi cara si ide menghampirinya semuanya sama seperti itu, tanpa rencana. Itu juga kali mungkin yang butuh 4 tahun ya sampai completion ya? Atau sebenarnya nulisnya lebih pendek dari itu, Mbak? Sebenarnya jauh lebih pendek. Jadi sebetulnya kata pengantarnya gue bikin
tahun 2020. Ini menarik banget. Iya, gue bikin kata pengantarnya dulu loh. Iya. Saat itu gue lagi puasa medsos, ya. Puasa medsos, gue bener-bener kembali kepada apa ya, kepompong gue lah gitu. Gue baca, gue nggak interaksi macem-macem. Dan itu lagi pandemi juga gitu kan. So kayaknya energi kreatif gue jadi berlimpah sekali gara-gara itu. Dan kayak ada dorongan untuk wah gue pengen bikin sesuatu. Satu malam gue buka sebuah aplikasi menulis yang memang dia sangat memancing inspirasi deh. Kalau kapan-kapan lo mau coba ya, namanya Om Writer. Dia minim distraksi. Om gitu maksudnya. Om ya kayaknya gitu ya. Om gitu, zen banget. Terus ketika lo ngetik tuh kayak ada bunyi-bunyi suara hujan gitu. Jadi suara keypad tuh tiba-tiba berubah jadi suara hujan. Enak banget lah pokoknya si aplikasi itu. Terus gue udah mau nulis nih, tiba-tiba langsung terbersit sebuah ide. Kayaknya gue pengen bikin nih sebuah antologi kumpulan karya yang tanpa rencana. Gue nggak tahu gue mau nulis apa. Akhirnya gue bikin dulu tuh si kata pengantarnya, baru gue tulis cerita pertama. Nah, tapi itu kan kayak main-main ya. Jadi gue nggak pernah terlalu oke lah. Saat itu gue lagi nulis Rapi Jali juga, dan gue nggak bisa mengerjakan dua project kreatif dalam secara bersamaan. Tentu gue harus memprioritaskan Rapi Jali. Karena Rapi Jali udah ongoing waktu itu. Ya udah, akhirnya gue selesaikan Rapi Jali. Tapi gue punya modal satu cerita. Sampai kemudian 2023. Mbak Lela Hudori, penulis bercerita, ngontak gua gitu. Dia mau bikin sebuah majalah sastra dan dia butuh orang-orang untuk kontribusi. Dia tanya, kamu punya nggak cerita yang belum dipublish? Gua inget tuh si satu cerita itu. Akhirnya ini ada sih Mbak, tapi pendek banget ya. Gua tuh cuma 1000-an kata. Gak apa-apa, dikirim lah. Gua kirim. Ternyata responnya luar biasa banget. Mbak Lela bilang, tim redaksi pada nangis semua baca judulnya Aku Perlu Tahu. Dia ada cerita kedua, si Aku Perlu Tahu ini. Terus gue bilang, oh ya? Oh sepowerful itu kah? Karena gue sendiri udah lama banget gak gue tengok-tengok gitu kan. So akhirnya di situ muncul rasa kepercayaan diri gitu kan. Kayaknya jadi deh ini project ini. Gue umumin lah di Ubud Writers Festival ketika peluncuran si majalah sastra itu. Gue ngomong, jadi gue sambil bacain nih. Cuplikan ini dari karya saya berjudul Aku Perlu Tahu yang akan menjadi bagian dari antologi berjudul Tanpa Rencana yang entah kapan gitu kan gua rilis. Tapi akhirnya 2024 loh. Rilis akhirnya. Jadi setelah 2023 itu gue mulai mengumpulkan ya mungkin 2-3 cerita baru. 80%-nya itu gue habiskan di 2024. Jadi 2024 lah akhirnya rilis di Ubud Writers Festival juga. So I made the whole circle. Full circle bagaimana dia dirilis di sana, embrionya gitu ya tahun lalu. Tahun 2024 akhirnya rilis juga bukunya. Gitu. Tadi kita bicara the scariest part ya. Dan lebih dari satu. Ada lagi gak Mbak? Gue gak tahu apa yang mau keluar dan apakah itu terlalu personal. Karena gue sebenarnya tidak terlalu nyaman untuk menceritakan kisah yang terlalu personal. Karena gue udah terbiasa di dunia fiksi itu penulis harus tidak kelihatan. Penulis itu harus sembunyi gitu. Biarkan karakter yang berbicara, biarkan karakter yang bekerja gitu. Nah di dalam Tanpa Rencana, karena banyak inspirasinya kan begitu muncul, gue harus percaya gitu loh, gue harus percaya. Nah kadang-kadang yang muncul itu sangat personal. So I don't know, am I comfortable with this? Nanti orang baca gimana ya gitu. Salah satu contohnya, Aku Perlu Tahu itu. Aku Perlu Tahu waktu itu bahkan gak ada pikiran apa-apa sama sekali gitu. Tapi somehow ceritanya 2 tahun kemudian, itu kan tentang perpisahan akibat kematian gitu ya. Kalian pasangan akibat kematian. 2 tahun kemudian gue mengalaminya gitu. Lalu ya that could be a scary part also. Tapi ini in general ya, bukan hanya dalam menulis. Tapi gue tuh sering sekali, gue menyebutnya prophetic creation, kayak seolah-olah kita diberi insight atau ramalan barangkali gitu ya tentang sesuatu yang akan terjadi. Tapi itu buat gue sangat masuk akal karena ketika kita tap into the creativity realm, di situ kan tidak ada
tidak ada time, tidak ada space gitu ya. Dan semua probabilitas, semua potensi itu ada di situ. Sehingga kalau kemudian kita tiba-tiba menjemput sesuatu yang akan terjadi pada hidup kita misalnya, itu sangat dimungkinkan. Lagu Gua Yang Berduka kan juga seperti itu gitu ya. Ada satu cerita judulnya Bapak Aku Mencoba. Itu bokap gue baru meninggal Februari lalu. Dan mungkin ada semacam emosi ataupun apa ya, suara hati yang belum selesai atau tersampaikan gitu. Tapi saat itu gue pengen aja, pokoknya gue pengen cerita sesuatu tentang bapak. Dan akhirnya yang keluar berupa surat. Dan di dalam surat itu ya gue menempatkan diri bukan sebagai karakter, tapi sebagai Di Lestari gitu. Gue nulis di meja makan dan gue nangis senangis-nangisnya, seada-adanya sampai, karena kan gue di meja makan ya, itu lalu lintas umum gitu, ada ART gue lewat, anak gue lewat, mereka sampai kaget gitu, mama kenapa gitu. Ya itulah gue nangis kejer gara-gara nulis gitu kan. Mama gak apa-apa, cuma nangis aja, cuma lagi nulis gitu. So that can be very personal in a way you have no filter gitu. Dan kadang-kadang ada juga pengalaman yang menarik ketika gue nulis Supernova Lounge, di mana gue mengumpulkan karakter gue, lalu gue muncul di situ gitu, sebagai Di Lestari gitu, sebagai penulis. Terus kan gue, ntar mereka ngomong apa ya sama gue, dan tiba-tiba gue keasikan sendiri gitu, kayak membayangkan, oh gini ya rasanya ngomong sama Bodi, oh gini rasanya ngomong sama Alpha gitu. Tiba-tiba jadi ada sebuah sensasi yang tidak gue antisipasi sebelumnya. Wow. Dan ya itulah, si Tanpa Rencana ini benar-benar penuh kejutan. At least secara proses kreatif di guanya gitu. Menarik. Tadi waktu bagian ide itu muncul, kan scary-nya adalah takut itu terlalu personal. Iya. Berarti ketika ide itu muncul, langsung wajib kayak membuat perjanjian dalam diri sendiri dengan ide bahwa siapapun yang muncul harus gue entertain, atau gimana? Gue akan melihat potensinya dulu. Karena kadang-kadang ada juga yang cemen yang muncul ya. Artinya dia tidak punya cukup body gitu untuk dikembangkan. Dia gue harus bisa, itu tadi ya, navigasi internal tadi itulah yang mendeteksi ini bisa nggak jadi full circle. Jadi gitu. Belum sampai ditulis, pokoknya direnungkan dalam diri gitu ya. Betul. Boleh contoh nggak yang akhirnya, ini cemen nih emang bener nih. Itu kemarin gue tadi juga sempat ditanya juga, ada nggak yang nggak jadi gitu ya, ada yang nggak jadi. Karena ketika gue lagi di dalam mind frame sedang nulis Tanpa Rencana, gue dimanapun tuh kayak yang ide apa nih yang bisa muncul gitu kan. Gue jadi sangat peka banget gitu ya. Sangat peka gitu. Ada satu, gue rasa udah brilian banget tuh, Rob. Gue di jalan tuh kayak, wah ini nih gue tulis. Sampai kemudian abis itu gue ada kegiatan. Jadi nggak sempet lah gue rekam tuh gitu. Belas lupa, gue cuma tinggal inget kodok. Dan gue gak tahu sampai hari ini itu cerita apa? Itu cerita apa? Pokoknya hubungannya dengan kodok gitu loh. Dan gue masih revisit itu many times karena ketika itu kayaknya brilian sekali. Dan gue gemes kenapa gue gak bisa inget gitu kan. Tentang kodok, sampai hari ini gue gak tahu tentang kodok. Pokoknya gue cuma inget kodoknya doang. Jadi ada yang kayak begitu. Tapi gue akhirnya ya udahlah, berarti memang belum jodoh kali ya kodok. Mungkin kamu akan muncul lagi di suatu hari. Di suatu hari, di kesempatan lain gitu. Mungkin harus cari restoran suike dulu. Iya. Baru dia berbicara lagi ya. Interesting. I see. Oke. Berarti ini semacam, bisa dibilang gak sih kayak Tanpa Rencana ini kayak jadi pengalaman spiritual juga in a way? Oh sangat. Ya? Sangat. Dan bicara tentang spiritualitas, sebetulnya ada satu cerita tuh yang paling akhir. Itu cerita my favorite story. Tapi lu bisa membayangkan kan betapa betapa spiritualnya. Sebetulnya gue sangat serius menggarap aspek spiritualitas dari Transendensi Ampas Insani itu gitu loh. Karena memang ternyata ada prinsip-prinsip yang iya ya, begitu emang gitu loh. Dan ditemukannya pada saat ritual itu mbak. Nah jadi jujur nih, ini satu cerita yang agak unik. Karena ini sebuah kombinasi dari modul. Jadi gue tuh dulu bikin modul 2006. Gue gak tahu, kayaknya idenya nyambernya itu originally tuh tahun 2006. Gue bikin modul. Kayaknya mungkin saat itu gue kebanyakan ikutan seminar ya. Gue ikutan seminar
tentang consciousness lah, spiritualitas, bla bla bla, sampai akhirnya di kepala gue tuh kayak modul gitu loh. Terus kepikirlah si Transendensi Ampas Insani ini, dan gue garap dengan serius. Cuma lo nggak bisa jadi apa-apa kan, ya udah dia tuh nongkrong aja di laptop gue. Yang baca tuh mungkin cuma Reza, orang-orang deket lah gitu ya, nggak lebih dari 5 orang kali yang baca. Dan ketika mereka baca, mereka ketawa-ketawa. Gue juga ketawa-ketawa, emang gue diketawain gitu. Nah, tapi kemudian gue inget lagi ketika pas nulis ini, hey, maybe I can do something with that gitu kan ya. Disitulah gue akhirnya bikin karakter. Si Firman, si Wahyu, ada Kang Guru. Nah, itu gua bongkar lagi si modul gua saat itu, dan gua ambil prinsip-prinsipnya. Ada yang prinsip ikhlas, prinsip 5 as. 5 as itu. Tapi 5 as itu dari 2006 juga. Iya, 2006. Jadi itu gua ambil, tapi dia tidak punya narasi saat itu. Narasinya lah yang gua bikin sekarang gitu. Dan iya sih, itu memang saat lagi perenungan di dalam toilet. si idenya itu, karena there's something about it. Dan gue sangat luas dengan toilet jokes. Kan ada orang yang gak kuat gitu ya. Gue tuh biasa banget. Jadi I have no problem or whatsoever dengan memasukkan unsur-unsur pertaian ke dalam cerita gue gitu. Tapi memang ngebahas tai itu kadang-kadang penting. Recently, karena mungkin personally lagi go through a journey yang mencoba lebih sehat. Salah satu buku yang aku baca itu judulnya kalau nggak salah Second Brain, tapi ngomongnya soal pencernaan, gut. Nah, salah satu yang lupa tapi apakah di dalam buku itu atau banyak reference, dia menyarankan bahwa memang kita setiap pagi itu harus memperhatikan. Ya kan, yang kita keluarin itu bentuknya bagaimana? Karena itu cerminan dari kondisi badan kita in the last 24 hours. Apakah dia mengapung, apakah dia padat, apakah dia encer, apakah dia warnanya gelap dan terang. That speaks about your body. Dan kalau mau tahu lu lagi butuh apa atau kurang apa, yang lihat itu dulu. So I become aware dengan apa yang gue makan, dan gue cari tahu besok kayak gimana ya. Jadi menunggu. Aduh, itu Transendensi Ampas Insani banget, ya kan? Tapi gue melakukan itu, si clean detox itu jika itu ya. Tapi memang logikanya sama, bahwa lambung kita adalah our second brain, dan itu adalah akar. Jadi kan ketika tanaman sakit, yang lu harus bongkar kan akarnya. Dari situlah kita bisa menentukan level atau indikasi penyakit apa atau sehatnya segimana si akar itu. Dan karena gue senang berkebun, gue setuju banget gitu. Tanaman-tanaman gue yang sehat-sehat banget, begitu gue bongkar akarnya, emang cantik sekali gitu ya. Yang udah layu-layu pas gue bongkar akarnya memang begitu juga gitu. Jadi mencerminkan. Nah, gue coba tuh siklin 21 hari kalau gak salah. Itu bener-bener tanpa ada, pokoknya tidak ada artificial apapun, everything has to be organic, dengan banyak suplemen yang lu minum. Tahu nggak, Rob? Ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak disensor? Nggak di-tit gitu? Nggak usah. That is the most beautiful shit I ever had. Setelah 21 hari. Apa coba? Pertama, es ya, kayak bentuk es gitu kan. Tidak ada resistensi, mulus gitu, dan tidak berbau. Ini yang paling gila. Gue sampai endus-endus tuh kamar mandi. Kok gak ada baunya ya? Wow gitu. Holy shit, betulan. Beneran. Itu kayaknya strata tertinggi pertaian itu tuh saat itu gitu. Gila, udah mulus, kagak ada bau gitu. Wow. Dan secara bentuk, tekstur juga solid gitu ya. Solid mulus. Jadi setelah detox itu, so I really agree with what you said, bahwa itu adalah refleksi dari kesehatan pencernaan kita atau tubuh kita secara keseluruhan. Interesting. Menarik. Masih nyambung ke yang spiritual itu kan, maksudnya. Mungkin kalau teman-teman baca, harus ngalamin sendiri sih. Si Transendensi Ampas Insani itu sisi spiritualnya menurutku kayak, gila ini sih. Bercanda, ketawa, tapi serius. Mau dibecandain tapi kok ada benernya gitu.
kesel ya. Kesel gitu. Kesel. Kesel. Tapi kok iya Tapi gitu kok kan. iya gitu ya. Kayaknya familiar juga gitu, kayak pernah denger di mana Iya, gitu kan. ya kan, contohnya nih satu contoh kan, kayak misalnya prinsip ikhlas gitu. Coba apa yang bisa mengalahkan keikhlasan ketika kita lepas tai kita ya kan? Betul. Lu gak pengen dia balik, lu gak menangisi kepergiannya. Betul. Betul. Bahkan lu gak pengen ketemu lagi gitu. Betul. Kalau bisa udah gitu. Kalau bisa udah. Udah aja gitu. Tapi itu ditunggu-tunggu. Keikhlasan. Ditunggu-tunggu. Mungkin salah satu momen yang sangat kutunggu pagi adalah ketika melepas. Rilis. Nah, terserah ini podcast kalau jadi 20 menit ngomongin ini ya. Namanya juga tanpa rencana ya. But aku bicara dalam konteks orang yang pernah ngalamin sembelit lama. Oke. Dan dalam konteks orang yang pernah punya ambeien. Oh my god, itu oke. Kayak cerita gue itu ya. Nyambung kan. Bayangin lagi, karena gini, waktu kita BAB, itu kita harus mengontrol supaya kita ngeden tapi gak terlalu ngeden. Betul. Karena kalau harus enggak, pas ya, ketemu sweet spot. Betul. Kalau enggak kita yang punya ambeien, kambuh ambeiennya karena terlalu berlebih effortnya. Habis itu lega sebentar, sakit ambeiennya 1 minggu. Iya kan? Iya. Jadi menurutku itu benar-benar kayak, wah gila nih spiritualnya. Satu itu nggak beres, itu bisa ganggu kita seminggu. Banget. Ya kan, jadi di dalam spiritualitas gitu kan, kita bisa menemukan spiritualitas. Exactly. Aduh. In a bigger picture tapi nih Mbak ya. Iya. Spiritualitas dalam journey-nya menulis ini gitu. Ngerasa nggak sih kalau misalnya konteks seorang seniman menurutku ya. Seringkali seniman itu kayak dia harus menyelesaikan sebuah side quest. Ya. Baru dia balik ke main quest. Because I have some of your books here. Iya. Ada Rantai Tak Putus. Iya. Yang menurutku ada esensinya di Lestari, tapi this feels like a side quest. Side quest, ya. Apakah si Tanpa Rencananya juga some sort of side quest, sehingga gue harus ngelewatin ini nih, supaya nanti gue bisa, setelah ini keluar, gue bisa rilis apapun yang gue butuh keluarin, and then gue bisa jadi gelas yang kosong, and then masuk lagi ide. Oke. Mungkin spiritual sensi itu menurut gue. Oke. Khusus untuk Rantai Tak Putus, ini memang sempurna sih kalau misalnya kita bilang ini side quest ya. Karena memang ini adalah commission work. Ya. Waktu itu gue diminta untuk menulis gitu ya. Jadi memang ada request untuk menulis dan gue laksanakan gitu. Tentu cita rasa di Lestarinya dalam sisi penulisan, kalimat dan semuanya itu masih ada tentu saja. Tapi lahirnya buku ini bukan dari inisiatifku gitu. Nah, kalau buat gue, semua main quest gue adalah semua yang lahir dari inisiatifku. So, termasuk Tanpa Rencana. Hanya saja, gue mesti akui, gue merasa forte gue itu di nulis panjang. Itu adalah wahana bermain yang buat gue sangat mengasyikan. Karena gue suka dengan semesta besar gitu. Nah, tapi gue juga tahu, ibaratnya olahraga deh gitu. Idealnya kan kita nggak kardio terus ya. Kita harus weightlift, kita harus stretching juga. Betul. Gitu. Kita harus latih fleksibilitas kita gitu. Nah, novel tuh kayak maraton gitu. So you have this lean muscle and everything gitu. Tapi kalau lu nggak latih otot-otot lu tertentu gitu, menurut aku sebagai seorang penulis ada yang hilang gitu, ada yang nggak balance gitu. Jadi buat gua nih nulis puisi, nulis cerpen, walaupun itu bukan forte gue, artinya bukan sesuatu yang my natural go-to creation gitu, tapi itu akan melatih otot-otot gue yang lain gitu. So for me maybe this is justru weightlifting ya. Oke. Walaupun pendek ya, maksudnya secara bobot dibandingkan dengan apa namanya, dengan novel gitu. Novel gue bisa 9 bulan nonstop ngerjain. Kalau ini kan 1 hari kadang-kadang bisa jadi 1, atau ada 1 cerita ya paling 3 sesi selesai gitu. Tapi itu harus dilatih. Karena berpikir untuk cerpen tuh yang paling susah adalah bikin punch. Ya, dan lu harus bikin punch dalam waktu singkat.
Betul. So ruang bermain kita lebih kecil dibandingkan novel gitu kan. Jadi semua itu harus efisien dan efektif gitu. Nah buat gue melatih sisi itu dari kepenulisan gue juga hal yang penting untuk memperkaya atau menambah kelenturan gue gitu loh. I see. Menarik ya. Jadi ini termasuk dalam main quest, ini adalah side quest. Iya. Analoginya saya suka banget bahwa ini feels like weightlifting dan itu adalah maraton. Iya, itu adalah maraton gitu. Jadi D. Lestari adalah seorang marathoner yang menyelesaikan World Major Marathon gitu ya. Iya. Tapi sesekali untuk bisa mengerjakan novelnya juga even better lagi adalah menulis seperti ini. Menulis seperti ini. Ini kayak sprint kan. Kan lihat kan sprinter beda banget. Beda banget. Buff gitu, mereka gede-gede gitu kan. Dan cara mereka training juga lain. Tapi it's also good, it's also important gitu. Dan mungkin yang lain seperti gue juga sedang garap skenario gitu. Skenario juga beda lagi. And I find joy in that, walaupun itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang secara alami gue datangi gitu ya, beda dengan novel. Tapi itu menambah hazanah gue sebagai penulis. Dari sisi emotionnya nulis novel sama nulis antologi seperti ini, yang memang akhirnya banyak sisi personalnya. Apakah ada sensasi kayak, oh ya ini bagian dari gue memproses apa yang terjadi sama gue. Masih nyambung sama seniman ya. Iya. Gue coba ngambil contoh dengerin Coldplay nggak Mbak? On and off, some ya. Gue ngulik satu album yang menurut gue paling aneh dari album mereka yang ada. Album ini namanya Ghost Stories, cerita berhantu. Judulnya aja udah aneh ya. Judulnya udah aneh gitu. Biasanya kan dia kayak happy go lucky, kayak a head full of dreams gitu ya. Hopeful gitu ya, optimis. Gitu ya. Dan I stumble on this song, judulnya True Love. Dan gara-gara membaca lirik ini dan cari tahu lebih lanjut, jadi ngerti, oh ini adalah album yang harus dikeluarkan karena kalau nggak keluarin album ini, si Chris Martin mungkin nggak bisa berkarya lagi. Here's the context. Cerita sedikit ya Mbak. Iya. Jadi lirik lagunya kayak gini nih Mbak ya. Kita puterin aja sebentar. Boleh. Kita puterin dikit ya. Semoga ini momen yang pas. Berikutnya. Kayaknya gue bakal tambahin itu ke playlist gue deh. Suka lagunya, enak. What I like adalah ketika dia ngomong kayak gini kan. Tell me you love me, if you don't, then lie. Iya. Kasih tahu saya lu sayang. Kalau lu enggak, bilang aja, enggak apa-apa, bohong aja ke gue. Iya. Kok Chris Martin nulis lagu kayak gini gitu. Ternyata album ini keluar setelah dia berpisah. Oh, oke. Dengan at the moment kayaknya Gwyneth Paltrow, right? Terus ngulik lagi dong. Tim membernya Coldplay yang lain bilang bahwa album ini dibikin bukan untuk konser. Dari awal kita udah tahu bahwa album ini dibikin untuk dinikmati sebagai sebuah album. Kita nggak akan nyanyiin secara live. Iya. Karena Chris butuh melewati proses grievingnya berpisah, dan dia harus keluarin di dalam dia. Semua, And then setelah itu keluar album yang paling bright, si Head Full of Dream itu. Iya. So waktu aku baca Tanpa Rencana ini, mungkin ada nuansa release emotion itu juga. I have that feeling, but pasti. I just wanna run it with you. Gimana emosi pas nulis ini gitu. Sangat banyak. Bukan cuma kehilangan ayah, tapi juga kehilangan Reza waktu itu. Dan itu semuanya kayaknya mempengaruhi gue melihat hidup secara umum. Bahkan ada satu cerita cinta di sini kan, Surat Cinta di Botol Kaca. Gue juga belum pernah tuh nulis cerita cinta kayak begitu yang sangat realistis. Yang these people actually don't know apakah mereka do they actually in love, tapi apakah itu menjadi sesuatu yang matter gitu kan. Karena yang gue tahu adalah gue pokoknya nggak bisa hidup tanpa lo, gue juga nggak bisa hidup tanpa lo. So ya udah, walaupun mereka tidak lagi ada spark atau gimana gitu ya, sesuatu yang kayaknya sangat diromantisir. Ketika kita usianya 20-an, 30-an, we always want that butterfly gitu kan. Jadi ada proses pendewasaan juga menurut aku di sini gitu ya. Dan
seperti yang gue tulis di Bapak Aku Mencoba, gue berharap, tentu ada harapan, abis nulis ini nih sembuh gue. Artinya kedukaan ini kalau bisa nggak usah ada lagi deh gitu. Moga-moga gue kayak Chris Martin gitu. Abis nulis ini, wow, bright. But I never know sebetulnya, Rup, ya gitu. Apakah kemudian gue membutuhkan project-project lain, atau kemudian si kedukaan itu akhirnya akan mencari cara lewat medium lain, lewat momen dan kesempatan lain gitu. Yang pasti gue nggak tahu kapan selesainya, ya. But for sure buku ini adalah bagian dari proses penyembuhan gue gitu. Proses penerimaan gue. Kemarin waktu di Ubud, gue bacain cerita Bapak Aku Mencoba. Gue pilih 2 cerita, Bapak Aku Mencoba dan Transendensi Ampas Insani. 2 cerita yang sangat berlawanan ya, bertolak belakang. Itu dari Bapak Aku Mencoba, dari paragraf pertama gue udah mau nangis. Sampai terakhir tuh gue nangis gitu. Sehingga kesimpulan gue ya gitu, wah ini emosinya kok masih kuat aja ya gitu. Gue pikir setelah gue nulis ini selesai, ternyata enggak tuh gitu. Tapi kembali ke Transendensi Ampas Insani kan gitu. Ya lepas aja. Kalau memang belum selesai, it's okay. Kalau lu masih sembelit hari ini nggak apa-apa. Besok kita coba lagi gitu kan. Banyakin sayur, banyakin pepaya. We'll see what happens gitu. So kayaknya demikian juga pendekatan gue terhadap hidup secara umum saat ini gitu ya. Lebih banyak berdamai dan menerima hal-hal yang di luar ekspektasi gue gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya pun nanti gue ternyata masih harus berhadapan dengan grief ini, kedukaan ini, it's okay gitu. Tapi kalau udah selesai ya syukur gitu ya. Kalau in terms of books and projects, saat ini sih gue udah ada agenda gitu. Gue abis ini mau ngapain itu udah ada gitu ya. Tapi kan hidup gue tidak hanya berkarya, hidup gue juga masih dipenuhi juga dengan kegiatan hari-hari gue sebagai ibu dan sebagainya, sebagai individu. Dan barangkali luka-luka itu tetap akan menghiasi hari gue dengan bagaimanapun dan cara apapun gitu ya. Tapi ya udah, it's okay lah, nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi kebayang yang suka muncul di sosmed. One of the things yang aku save when it comes to grieving, imagine grieving tuh kayak sebuah bola gitu. Bukan grieving yang mengecil, tapi kitanya yang membesar hati kita, kapasitas kita gitu ya. Betul sekali. Betul. Mungkin dia akan selalu ada di sana, tapi kita jadi lebih bisa. Kita lebih bisa menghadapinya dan barangkali lebih berdamai sih gitu ya. Karena ya kadang-kadang nggak tahu, tiba-tiba ada gelombang yang gede banget. Tiba-tiba I'm just happy go lucky for so many weeks, for so many months gitu kan. Ya mungkin buat teman-teman yang dengerin, kalau mengalami di fase yang serupa, mungkin bisa kayak Chris Martin. Iya. Mungkin bisa kayak Mbak Di gitu. Iya, keluarin dulu aja. Caranya orang beda-beda kan. Benar. Tapi gue percaya sih, tadi kalau dari cerita lo tentang Chris Martin itu, ketika ada sesuatu yang tertunda dalam diri kita gitu, kita harus upayakan dia keluar agar hal-hal yang baru dapat mengisi tempatnya gitu. Karena kalau kita menyimpan sesuatu itu, kita something that got unstuck gitu ya, void itulah yang kemudian bisa diisi oleh hal lain. Tapi kalau dia stuck di situ, itu yang akan menghambat hadirnya hal-hal baru gitu. Nah, ini contoh dikit. Tahun 2025 ntar tuh gue pengen bikin album solo. Dan album solo gue ini adalah lagu-lagu yang gue bikin umur 20-an. Karena gue merasa kasihan banget ya, ini udah 20-an tahun sekian nih gitu. Kok lu masih cuma di komputer gue doang gitu. Dan gue merasa kalau gue rilis mereka, terserah deh mau yang denger berapa orang, gue gak peduli, bukan soal streaming, bukan apa. Tapi gue akan memberikan tempat bagi karya-karya baru untuk lahir gitu loh. Jadi gue, nih tempat ini udah ya, space-nya kita kosongin, kalian keluar biar ada yang masuk gitu. Oh, that's awesome. Dan ya gue akan lakukan itu just for the sake of releasing the old me gitu sebetulnya. Wow. Jadi nyambung ya. Iya. Udah ada judul album belum? Boleh di-spill dikit. 20-an. 20-an. Iya, Oke.
Itu 20-an. Dan itu kayaknya bakal anti mainstream banget. Karena kayaknya umur 20-an gue waktu bikin lagu beda banget sama anak 20-an sekarang. Jadi yang ini bikin gak ada lagu. revisi lirik ya? Gak ada. Pokoknya itu adalah a picture of Dee Lestari di saat itu. Gue sempat kepikir revisi, tapi gue pikir udahlah gitu ya. Ya. Dan tahu nggak Rup, itu kan saat-saat gue kayaknya lagi puitis banget gitu ya. Sampai sekarang gue kadang-kadang bingung. Ini lu gue mau ngomong apa sih? Gue baca lirik gue sekarang, what was I trying to say gitu. Tapi kita nggak pernah tahu ya namanya karya ya. Karena kalau zaman sekarang orang bilangnya vibe ya. You listen to music not only because of the lyrics, but whether the vibe speaks to you gitu kan. Ya mungkin ya itu rekaman umur 20-an itu bisa nyambung sama 20-an yang sekarang kita nggak tahu. Betul. Ya. And dikeluarin dulu supaya yang baru bisa masuk. Iya. Wah. Tapi ini Mbak, terakhir menurutku nih ya, a few things lagi. Ngomongin soal jalanin hidup tanpa rencana. Aku menikmati banget jalan-jalan tanpa rencana. Kemana kamu waktu itu? Ke Jepang. Ke Jepang. Entah ini karena usia atau karena apa ya. Tapi tanpa rencana itu maksudnya gini. Dulu kayaknya lebih nikmat kalau saya punya sebuah plan. Nyampe mau ngapain, ada sebuah list yang harus saya selesaikan. Kalau enggak kok kayaknya sayang banget. Tapi sekarang yang kayaknya lebih berharga adalah the ability to choose at that exact moment, gue mau ngapain dan gue mau kemana. Jadi gue gak harus taat sama sebuah aturan tertentu. Karena di satu titik plan itu kadang-kadang bisa jadi sebuah rules. Iya betul. Ya, betul. Aduh hidup gue kayaknya penuh aturan banget gitu. Gue pengen sekali-sekali tuh ngerasain hidup bebas. Karena kerja ada target. Iya kan. Finansial pasti ada target. Terus kesehatan ada target, right? Masa gue jalan-jalan punya target juga. Iya. And I feel so liberated pada trip itu yang cuman 5 hari dan salah satu bagian dari tanpa rencananya adalah beli tiketnya 3 minggu sebelum berangkat. Wow, oke. Enaknya kita paspor Indo ya. Untungnya bisa gampang. Betul. And then istri baru bilang mau nyusul seminggu sebelum berangkat. Wow. Jadi terus tapi aku tetap minta, kamu boleh nyusul. Kebetulan dia ada kerjaan, jadi aku punya 3 hari yang benar-benar sendirian, dan baru dia nyusul. Nah menurutku itu mungkin salah satu trip yang tanpa rencana, tapi return on investment dari tripnya tuh sangat sangat bikin happy gitu. Gitu. The question is, apakah Mbak Di akan mengambil konsep tanpa rencana ini to the extreme yang di sisi lain dalam hidup juga, bukan cuma dinulis, atau enggak deh kayaknya nggak bisa gue ini eksperimen ini aja, that's it gitu. Oke. Sebetulnya banyak dalam hidup gue tuh sudah kurang lebih pakemnya begini gitu ya. Setidaknya secara kepribadian, di luar dari pekerjaan, gue tuh orang yang easy going sebetulnya gitu. Kalau dulu berpasangan sama Reza tuh, gue yang bahasa Sundanya kumaha engke. Kalau Reza yang engke kumaha gitu loh. Bentar. Ini butuh translation. Oke. Kalau gue tuh yang gimana nanti. Kalau Reza yang nanti gimana. Jadi seperti itu gitu dinamika kami. Nah, kalau dalam hidup, tapi sekarang dengan gue sendirian, gue nggak punya lagi orang yang harus ngejagain gimana nantinya gue itu gitu. Kalau dulu gue punya Reza. Nah sekarang kan gue jadi memerankan 2 peran nih, karena bagaimanapun gue punya 2 anak ya, dan gue punya responsibility untuk membesarkan mereka, menyekolahkan mereka, dan setidaknya ada semacam plan atau apa gitu kan. So I think in major aspects in life, gue akan tetap punya rencana, terutama yang berhubungan dengan finansial, dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan jujur, buat gue keteraturan adalah antidot dari kemalasan gue. So gue tuh selalu merasa diri gue tuh si pemalas yang beruntung gitu loh, Rup. Karena ya terbukti gue nulis dari kecil ya kan, tapi buku gue yang pertama terbit itu Supernova
baru ketika gue umur 25 tahun. Mungkin banyak orang bilang, wah 25 tahun udah bikin buku mah udah hebat lah gitu kan. Tapi sebetulnya gue nulisnya udah dari SMP, dari SMA gitu kan. Sometimes I felt like I could have done it sooner gitu. Karena Rapi Jali, Perahu Kertas, Filosofi Kopi itu gue bikin waktu masih gue kuliah. Tapi gue bisa nerbitin buku karena gue punya deadline gitu. So gue merasa sebuah sistem, sebuah keteraturan itu adalah mitra gue ketika gue hendak berkarya. So dalam berkarya, at least ketika menentukan proyeknya apa, itu gue harus punya rencana. Tapi ketika dijalani, bisa saja gue melaksanakan proses kreatif yang tanpa rencana seperti ini gitu ya. Nah tapi spontanitas ini menurut aku tetap penting dipelihara sih gitu. Karena bagaimanapun juga hidup itu kan keseimbangan antara order dan chaos ya. Yes. Gue juga setuju kalau kita terlalu orderly, ada yang hilang pasti gitu. Dan kita akan menjadi orang yang sangat tidak bahagia. Karena chaos dalam hidup itu akan selalu terjadi sehingga dan menyerang orang-orang perfeksionis gitu kan, orang-orang overthinking yang menjadi sangat stres gitu menghadapi sesuatu yang di luar ekspektasi mereka. Sehingga kalau gue mau menjadi orang yang bahagia, menurut gue adalah gue harus berteman juga, berdamai juga dengan spontanitas, dengan chaos, dengan ketidakterdugaan gitu. Itu something that we have to live with gitu. Nggak bisa kita sterilkan hidup kita dari faktor itu semua gitu ya. Dan mengenai liburan, menarik juga ketika gue ke Jepang. Terakhir kali itu gue ke Jepang, gue pergi sama Reza sama Atisha anak gue. Reza waktu itu sudah sakit saat itu, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Ya, ini 3 tahun sebelum Reza berpulang, dia nggak bisa kemana-mana. Dan otomatis gue juga jadi nggak bisa kemana-mana. Bubarlah semua agenda kita, mau ke tempel ini, ke tempel itu gitu ya. Dan akhirnya udah gue cuma setiap hari hanya jalan dari hotel, cari makan siang ke minimart terdekat, ya kan makanannya enak-enak ya. Iya betul. Sushi kecil. Famima apa Lawson? Lawson ya. Iya. Okay. Terus tapi kayaknya apa aja deh. Gue sikat pokoknya kalau ada gue. Pokoknya yang penting dekat aja ya. Gitu. Jadi gue cuma jalan-jalan gitu doang. Tapi gue inget sesuatu yang Tulus. Tulus penyanyi. Bilang gitu. Dia tuh senang banget ke Jepang. Tapi dia tidak pernah punya kayak destinasi, daftar destinasi harus kemana. Terus dia bilang, saya kalau ke Jepang, yang aku alami, yang aku cari adalah pengalaman ruang. Dan buat gue itu menarik banget gitu. Kan gak harus kita itu pergi ke sebuah tempat dan melihat, situsnya apa, museumnya apa. Just to be in that country gitu kan, dengan arsitektur yang berbeda, dengan mungkin tata jalan yang berbeda, dengan bagaimana pohon-pohon ditanam, itu adalah sebuah pengalaman ruang yang berbeda gitu. Jadi malah dia paling gak suka dengan adanya daftar itinerary. Dia cuma pengen bangun di kamar hotelnya, jalan-jalan sedikit, menjalani hidup sebagaimana orang di sana hidup lah, kurang lebih seperti itu gitu. Dan gue menyadari tiba-tiba ketika gue saat itu Reza sakit ya. Iya. Gue sedang menjalani liburan yang si Tulus bilang itu. And somehow that has a very good impression gitu loh. Si liburan itu berkesan banget. Karena gue gak capek. Ya kan, gak ada stres yang aduh jam segini harus kesini, jam segini harus kesini, belum kesana, belum kesini. Itu ya udah aja. Jalan, ketemu toko, lo masuk, udah balik lagi ke hotel. Udah, that's it gitu loh. Jadi ya akhirnya segala sesuatu yang tanpa rencana itu pun punya charm tersendiri menurut gue, punya pesona tersendiri. I agree. In the larger context of life, punya sebuah plan, tapi pas eksekusi kita cukup lentur untuk beradaptasi dengan yang tanpa dengan rencana. Perubahan, dengan tanpa rencanaan. Interesting. By the way, tadi Mbak Di sebut supernova. Buat yang belum pernah, ini konteks. Wow. I have the original version. Wow. Ini kayaknya 2004 deh ya. 2004 betul. Jadi mohon maaf ini yang paling kuning dari semuanya. 2004 loh, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Iya. Dan ini silakan pertama nih yang model jendela begini. Model jendela begini ya? Iya. Katakan satu betul. Cetakan satu kan? 2004. Iya. Nanti aku izin minta untuk desain ya Mbak ya. Pasti. Karena selama ini dengan senang belum hati. pernah. Dengan beberapa senang kali hati. ketemu pun belum. Iya.
So, I mean, obrolan ini aku appreciate banget. Thank you Sama-sama, for Rup. being here, Yeah. for being present, Yes. for being open. Setiap kali ketemu, even yang tanpa rencana seperti ini, dalam konteks podcast, aku punya beberapa notes. Notesku sebenarnya isinya transcendensi ampas insani sama 5 itu aja, supaya aku nggak lupa. Yang lain-lainnya, it's just naturally coming gitu. Iya, Jadi, iya. buat teman-teman yang dengerin podcast juga, kadang-kadang bukan cuma podcastnya, tapi cara kita mengerjakannya. Kadang-kadang bukan cuma hasilnya buku, tapi cara kita mengerjakannya Betul. juga mungkin bisa menjadi pengalaman tersendiri. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sehari-harinya ngerasa pengen sesuatu yang berbeda, cobalah cari cara yang berbeda itu. Nah, mungkin. iya, betul sekali. Kalau teman-teman dapat sesuatu di episode ini, feel free untuk share di Instagram, bisa tag Mbak Dilestari. Have a read of the book. Aku suka banget Tanpa Rencana ini. Terima kasih. Ini ada di semua toko hijau, toko oren. Sekarang sudah ada hijau, oren maupun toko offline juga sudah ada. Yes. Terutama yang di Jabodetabek, ya, yang nasional akan menyusul biasanya seminggu kemudian baru merata tuh. I see. Gitu. Tapi sekarang di Jabodetabek sudah tersebar. Kalau ada yang minat di luar Indo gimana, Mbak? Biasanya sih memang harus Jatip. sedia ongkir, maksudnya mau menanggung ongkirnya yang lumayan, atau just tip, atau nanti tunggu versi e-booknya. I see. Jadi bahkan versi e-book ya, biasa agak lama ya. Iya, tapi versi e-book tuh biasanya tidak langsung ya, beberapa bulan lah setelah rilis. Akan muncul e-booknya di platform? Biasanya di Google Play. Google Play? Ya. Oke. Jadi teman-teman bisa cari di situ. Kalau gue saran, baca dari yang terakhir dulu. Ya. Tapi banyak yang DM gue kesel loh. Karena ingin katanya, gue pengen kesan terakhir tuh mendayu-dayu gitu, romantis, haru. Dikasihnya begitu. Siapa suruh bacanya yang terakhir. Makanya gue bilang baca yang terakhir dulu di awal. That's it. Thank you for coming. Thank you. Looking forward for the next conversation. Yes, terima kasih banyak. The new album and everything else. Yes, thank you. Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi.